Cerita silat Menara Cukong 58, berjudul Raja Cukong. Novel fiksi beladiri edisi yang ke-571 hingga 580. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Hancurkan iblis dan binatang buas. Hancurkan iblis dan binatang buas. Para prajurit berteriak serempak, dan kekuatan mereka mengguncang bumi. Berangkat, atas perintah Lin Xiaotian, ketujuh pasukan berbaris menuju perbatasan dengan perkasa. Pada saat yang sama, pasukan kerajaan abadi Qi Agung, yang dipimpin oleh Marsekal Du, juga berbaris menuju perbatasan. Saat ini, ibu kota kerajaan setan laut darah ditutupi oleh awan darah dan dipenuhi dengan energi yin. Samar-samar, terdengar suara hantu menangis dan serigala melolong. Itu seperti neraka Asura, dan sangat menyeramkan. Di dalam istana, 3 pilar cahaya merah darah yang mempesona melesat ke langit, membuat seluruh istana menjadi merah darah. Setelah beberapa saat, kolom cahaya merah darah menghilang dan 3 sosok berjalan keluar. Tak lain dan tak bukan adalah Raja Iblis Haus Darah, Cao De, dan Raja Naga. Aura kedua pria dan binatang itu beberapa kali lebih kuat daripada sebulan yang lalu, dan mereka memancarkan energi yin yang menusuk tulang. Setelah menyerap darah, kebencian, dan jiwa 100.000 jiwa, kultivasi Raja Iblis Menangis Darah telah menembus tahap tengah tingkat ketiga Raja Abadi. Tingkat kultivasi Cao De telah mencapai tahap tengah tingkat kedua Dewa Abadi. Kekuatan Raja Naga mirip dengan Cao De, menjadikannya pemimpin di antara naga sejati tingkat rendah tingkat kelima, dan sebanding dengan Raja Abadi yang kuat di tahap tengah level kedua. Markis Swimming berlutut di kejauhan dan melaporkan perkembangan terkini dari Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar kepada Dewa Iblis Kixue. Mendengar ini, Raja Iblis Haus Darah tersenyum mengejek. Karena Lin Xiaotian dan Jia Hailong sedang terburu-buru untuk Mahtei, aku akan mengabulkan permintaan mereka. Raja Iblis Haus Darah memberi perintah. Kumpulkan pasukan, pergi ke perbatasan, dan hancurkan Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar. Sesaat kemudian, pasukan sekutu dari 3 kerajaan bergegas menuju perbatasan dengan aura pembunuh. Tidak lama setelah pasukan Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar bersatu, awan gelap tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Ini adalah aliansi 3 kerajaan. Kedua kubu saling berhadapan di seberang perbatasan, suasananya tegang dan perang dapat terjadi kapan saja. Para pejuang terbaik dari kedua kubu berdiri di garis depan pasukan. Berdiri di depan perkemahan Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar adalah Cukong, Lin Xiaotian, Jia Hailong, Zhou Tua, dan Wang Tua, 5 penguasa alam Raja Abadi yang kuat. Di depan perkemahan pasukan sekutu 3 kerajaan berdiri Raja Iblis Haus Darah, Cao De, dan Raja Naga. Raja Iblis Menangis Darah melirik Cukong dan keempat orang lainnya, dengan pandangan aneh di matanya. Tidak heran 2 kerajaan abadi besar berani melawan, ternyata mereka memiliki 5 raja abadi yang kuat. Cao De dan Long Jun juga menunjukkan keterkejutan. Jelas, tidak seorang pun menyangka bahwa Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar memiliki kartu truf seperti itu. Meskipun demikian, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah mereka. Meskipun hanya ada 3 prajurit tingkat Raja Abadi di kamp koalisi 3 kerajaan, kultivasi mereka lebih tinggi dari Cukong, Lin Xiaotian dan 4 lainnya. Menurut pandangan mereka, tidak ada kemungkinan bagi Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar untuk membalikkan keadaan. Raja Iblis Haus Darah berkata dengan nada menghine, "Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Jika kau berlutut dan tunduk sekarang dan membiarkanku menjadi tuanmu, aku bisa mengampuni nyawemu dan menjadikanmu tuan budakku." Tepat saat Wang Tua hendak membuka mulutnya untuk mensibir, sebuah kekuatan besar tiba-tiba meledak dari badan Raja Iblis Menangis Darah dan menyapu seluruh dunia. "Tahap tengah dari level ketiga Raja Abadi," seru Wang Tua. Pada saat yang sama, Cao De dan Long Jun juga mengeluarkan kekuatan mereka. Setelah merasakan kekuatan mereka, Lin Xiaotian, Jia Hailong, Tuan Zhou dan Tuan Wang semuanya mengubah ekspresi mereka. "Saya berpikir bahwa kubu Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar akan mampu mengungguli setelah memiliki 5 Raja Abadi yang kuat." Tanpa diduga, kekuatan Raja Iblis Haus Darah, Cao De, dan Raja Naga jauh di atas mereka. Lin Xiaotian dan 3 orang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke Cukong. Meskipun Lin Xiaotian dan Jia Hailong adalah raja, Cukong,
yang memiliki identitas orang yang memiliki takdir, telah menjadi tulang punggung mereka. Cukong memberikan tatapan meyakinkan pada semua orang dan berkata, serahkan saja padaku Raja Iblis Darah menangis. Meskipun Cao De dan Long Jun kuat, Lin Xiaotian dan Jia Hailong keduanya telah menembus tahap awal level kedua Dewa Abadi. Dengan bantuan Tetua Zhou dan Tetua Wang, mereka mampu menahan mereka. Selama Cukong bisa melenyapkan Raja Iblis Darah menangis yang paling kuat, keseimbangan kemenangan akan berpihak pada kubu Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar. Ketika Raja Iblis Haus Darah mendengar perkataan Cukong, cahaya dingin melintas di matanya. Kau pikir kau bisa menghadapiku? Perkataannya penuh penghinaan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Cukong. Saat dia selesai berbicara, Raja Iblis Haus Darah melangkah maju, berubah menjadi bola kabut hitam, dan melesat ke arah Cukong. Raja Iblis Menangis Darah berencana membunuh Cukong secepat mungkin untuk mengejutkan semua orang. Di kubu koalisi tiga kerajaan, ada dua sosok yang menatap Cukong dengan penuh kebencian. Tak lain dan tak bukan adalah Wang Hong, Gubernur Jenderal Kerajaan Abadi Wei Agung, dan Zhou Xirong, penguasa kota kenaikan pertama. Wang Hong, yang dipenjara di penjara surgawi, telah dibebaskan sejak lama, dan kultivasinya telah mengalami terobosan. Dia selalu ingin membalas dendam pada Cukong, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan. Dia awalnya berpikir bahwa dalam pertempuran ini, dia akan mampu menerobos pasukan Kerajaan Abadi Qin Besar dan membunuh Cukong dengan tangannya sendiri. Akibatnya, Cukong telah memasuki alam Raja Abadi, meninggalkannya jauh di belakang. Memangnya kenapa kalau kamu berbakat dan punya bakat luar biasa? Kalau berani memprovokasi Lord Demon, akhir hidupmu cuma satu, yaitu mati. Wang Hong mensibir berulang kali. Meskipun dia tidak bisa membalas dendam secara pribadi, dia tetap merasakan kepuasan saat melihat Cukong dibantai. Zhou Xirong juga berpikir begitu. Dentang. Dalam sekejap, Cukong yang memegang pedang langit naga, bertabrakan hebat dengan cakar penguasa iblis darah menangis, mengeluarkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ini berakhir seri antara keduanya. Raja Iblis yang haus darah menyipitkan matanya sedikit, lalu meningkatkan kekuatan bertarungnya, meninggalkan puluhan bekas cakaran tajam dengan cakarnya. Cukong sama sekali tidak panik. Dia mengayunkan pedang langit naga, menggabungkan tenaga dalam dan badannya menjadi satu, dan menghancurkan semua bekas cakaran tanpa mengalami kerusakan apapun. Melihat ini, Lin Xiaotian dan tiga orang lainnya langsung merasa lega dan mulai bertarung dengan Cao De dan Long Jun. Dengan kekuatan tempur tertinggi dari kedua kubu, perang pun dimulai. Perang benar-benar pecah. Bunuh iblis dan binatang buas hari ini. Bunuh semua pembudidaya jahat yang telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Kembalikan perdamaian dan ketertiban di Xuan Sensu. Para prajurit Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar meraung dan menyerang pasukan koalisi tiga kerajaan. Dalam sekejap mata, tanah menjadi merah karena darah, dan pemandangannya sangat berdarah. Di langit, Cukong dan Raja Iblis Haus Darah telah bertarung selama beberapa ronde dan hasil akhirnya selalu seri. Saat menyerang, Raja Iblis Haus Darah menggodanya. Wah, bakatmu luar biasa. Aku tahu tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, jadi aku bersedia memberimu kesempatan hidup lagi. Cukong mengejek, kau ingin aku berlutut dan menyerah padamu dan menjadi tuan budakmu. Jangan bermimpi. Raja Iblis Haus Darah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, potensimu jauh lebih besar daripada Lin Xiaotian dan Jia Hailong. Jadi aku bersedia menerimamu sebagai sekutu. Selama kamu setuju, kamu bisa langsung menjadi orang kedua di aliansi tiga kerajaan. Statusmu akan menjadi yang kedua setelahku, tetapi lebih tinggi dari Cao De dan Long Jun. Juga, tidakkah kau ingin tahu mengapa kami bertiga tumbuh begitu kuat? Selama kau bergabung dengan aliansi tiga kerajaan, aku dapat berbagi rahasiaku denganmu. Kalau seorang kultivator biasa mendengar kondisi dari Raja Iblis Menangis Darah, dia pasti akan gembira. Namun, Cukong memasang ekspresi mengejek di wajahnya, dan tidak tergerak sama sekali. Mudah untuk mengetahui bahwa metode rahasia Raja Iblis Menangis Darah pastilah sangat kejam dan bertentangan dengan keharmonisan alam. Dia memiliki harta karun yang tak tertandingi pagoda kekacauan dan tidak perlu mempraktikkan teknik rahasia yang kejam ini.
Ketika Raja Iblis Haus Darah melihat ejekan di wajah Cukong, dia langsung mengerti pilihan Cukong dan wajahnya tiba-tiba berubah muram. Dasar kau tak tahu malu. Karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu, kata Raja Iblis Haus Darah dengan suara dingin. Begitu dia selesai bicara, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, mendorong kultivasinya di tingkat ketiga tengah Dewa Abadi ke tingkat ekstrim. Cakar Setan. Raja Iblis Haus Darah mengayunkan cakar kanannya sekuat tenaga, memadatkannya menjadi cakar hitam besar, menerobos kehampaan dan mencengkeram Cukong dengan ganas. Tinju pengguncang surga naga biru. Cukong mendengus dingin, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju ke depan dengan sekuat tenaga. Raungan, raungan, raungan. 3 raungan naga yang menggetarkan bumi terdengar. Angin tinju yang amat mengerikan itu mengembun menjadi 3 badai naga biru, membawa 3 asal-muasal tingkat rendah dari langit dan bumi yang berbeda, dan menghantam cakar iblis hitam itu. Ledakan. Terdengar suara keras. Badai naga biru dan cakar iblis hitam dihancurkan pada saat yang sama. Kau sangat bangga pada dirimu sendiri karena mampu menghalangi jurus abadiku. Raja Iblis Haus Darah berkata dengan nada menghine, tapi permainan berakhir di sini. Serangan berikutnya pasti akan merenggut nyawemu. Setelah berkata demikian, dia membalikkan tangan kanannya, lalu sebuah pisau ajaib berwarna merah tua muncul di tangannya. Pedang ini disebut Pedang Setan Laut Darah. Pedang ini adalah harta nasional Kerajaan Setan Laut Darah. Tingkatnya telah mencapai senjata abadi tingkat tinggi tingkat 5 dan sangat kuat. Dengan berkah Pedang Iblis Laut Darah, kekuatan tempur Raja Iblis Haus Darah tiba-tiba meningkat 3 poin. Dia mengunci Cukong dan mengayunkan Pedang Iblis Laut Darah di tangannya, menebas dengan sekuat tenaga. Tebasan Asyura pembelah langit, darah tak berujung dan energi yin berkumpul bersama dan mengembun menjadi bilah sihir merah tua besar di udara, memancarkan kekuatan yang menembus langit dan bumi. Apa yang diberkati pada bilah sihir merah tua bukanlah asal-usul langit dan bumi tingkat rendah, tetapi asal-usul langit dan bumi tingkat menengah dengan atribut bumi, asal yin bumi. Ketika seorang kultivator memasuki alam Dewa Abadi, ia dapat memahami asal-usul perantara langit dan bumi. Raja Iblis Menangis Darah adalah seorang prajurit kuat di tahap tengah tingkat ketiga Raja Abadi. Meskipun asal mula yin bumi yang dimilikinya bukanlah yang terbaik, ia berada di atas rata-rata di antara banyak asal mula perantara langit dan bumi. Kekuatannya jauh lebih kuat dari asal-usul perantara biasa dari langit dan bumi. Serangan ini cukup untuk membunuh Raja Abadi yang kuat pada tahap awal level ketiga. Cukong menatap bilah iblis merah tua yang datang ke arahnya, dan sedikit rasa jijai muncul di sudut mulutnya. Bukankah itu hanya asal mula langit dan bumi? Aku telah menguasainya, dan aku telah menguasai 3 jenis. Setelah berkata demikian, Cukong mengayunkan pedang naga langit dan melancarkan teknik pedang 3 bakat. Ledakan. Atribut api, kayu, dan emas dari kekuatan abadi di sekitarnya berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi 21 pedang abadi raksasa. Ada 7 untuk setiap atribut. Seni pedang 3 bakat adalah keterampilan abadi tingkat rendah tingkat atas di peringkat bumi. Setelah dikultivasikan dengan sempurna, ia dapat memadatkan 27 pedang abadi raksasa untuk membentuk formasi pedang 3 bakat yang kuat. Cukong kini telah menguasai seni pedang 3 bakat dengan sempurna. Ia dapat mengembun menjadi 21 pedang abadi raksasa untuk membentuk versi sederhana dari formasi pedang 3 bakat. Di udara, 21 pedang abadi raksasa bergema satu sama lain, melepaskan kekuatan pedang yang mengerikan. Pedang peri raksasa ini memiliki asal atribut api tingkat menengah dari langit dan bumi asal api yang mengerikan, asal atribut kayu tingkat menengah dari langit dan bumi asal hutan, dan asal atribut emas tingkat menengah dari langit dan bumi asal kristal emas. Ketiga asal-usul perantara ini merupakan yang terbaik di antara semua asal-usul perantara langit dan bumi. Kekuatan masing-masing asal-usul antara berada di atas asal-usul bumi yin. Belum lagi 3 asal mula perantara yang ditambahkan menjadi 1. Saat berikutnya, bilah sihir merah tua bertabrakan dengan formasi pedang 3 bakat. Setelah kebuntuan antara keduanya untuk sementara waktu, formasi pedang 3 bakat akhirnya menang dan memotiong bilah sihir merah tua menjadi beberapa bagian. Mendengus, sang Raja Iblis yang haus darah mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa langkah. Jika diperhatikan lebih teliti, ada bekas darah hitam mengalir dari sudut mulutnya.
Jelas saja pertarungan sebelumnya telah membuatnya terluka parah. Ketika Cao De dan Long Jun melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong ternyata mampu melukai Raja Iblis yang haus darah. Melihat ini, Lin Xiaotian, Jia Hailong, Tuan Zhou dan Tuan Wang semuanya tersenyum dan kepercayaan diri mereka dalam pertempuran ini segera meningkat. Tentara kedua kubu yang sedang bertempur pun ikut terpengaruh saat melihat kejadian ini. Moral kerajaan abadi Qin besar dan kerajaan abadi Qi besar meningkat pesat dan serangan mereka pun menjadi lebih ganas. Moral pasukan sekutu tiga kerajaan anjlok. Raja Iblis menangis darah merasakan situasi pertempuran di bawah, dan wajahnya menjadi sangat muram sehingga tampak seolah-olah air bisa menetes keluar darinya. Dia menatap Cukong dengan saksama, dan berkata dengan suara yang dingin menusuk tulang. Wah, kamu cukup bangga pada dirimu sendiri karena mengizinkanku menggunakan kemampuan abadi terkuatku. Begitu dia selesai bicara, dia menggenggam erat pedang iblis laut darah dengan kedua tangan, mengangkatnya ke atas kepala, dan menyuntikkan kekuatan abadi di badannya ke pedang itu dengan panik. Pedang penghancur surga Ashura. Sebuah teriakan keras terdengar. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Darah besar dan energi yin berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan berubah menjadi hantu Sura setinggi 100 meter. Meskipun bayangan Sura ini agak ilusi, ia memancarkan tekanan yang sangat mengerikan. Ia mengayunkan pedang Sura di tangannya, membawa serta kekuatan pedang yang mencengangkan, dan menebas ke arah Cukong dengan ganas, seolah-olah pedang itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Ashura Destroying Heaven Sword merupakan skill abadi tingkat bumi yang rendah, dan Bloodthirsty Demon Lord telah mengolahnya hingga ke tingkat menengah. Jika dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, bahkan orang kuat yang selevel dengannya pun tidak akan mampu menahannya. Melihat ini, Cao De dan Long Jun keduanya menunjukkan ekspresi percaya diri akan kemenangan di wajah mereka. Menurut pendapat keduanya, Cukong pasti tidak akan mampu menahan serangan ini. Wajah Lin Xiaotian, Jia Hailong, Zhou Tua, dan Wang Tua berubah drastis. Mereka ingin mundur untuk membantu Cukong, tetapi Cao De dan Long Jun menahan mereka dan mencegah mereka pergi. Lin Xiaotian dan tiga orang lainnya hanya bisa menyaksikan pedang Sura menebas ke arah Cukong. Tiba-tiba, Lin Xiaotian dan tiga orang lainnya menemukan bahwa tidak ada jejak kepanikan di wajah Cukong. Mungkinkah Cukong dapat memblokir serangan ini? Lin Xiaotian dan tiga orang lainnya terkejut. Cukong terlihat membentuk segel dengan tangannya dan melakukan teknik mendidih darah naga. Tiga garis keturunan naga sejati di badannya meraung serempak dan mendidih dengan hebat. Dengan bantuan metode rahasia, tingkat kultivasinya langsung meningkat dari tahap awal tingkat kedua Raja Abadi ke tahap awal tingkat ketiga Raja Abadi. Meskipun level kultivasinya meningkat, efek peningkatan dari teknik mendidih darah naga menjadi semakin lemah. Tetapi itu sudah cukup bagi Cukong untuk mencapai alam Raja Abadi tingkat tinggi. Teknik pedang tiga bakat. Cukong meraung, mengayunkan pedang naga langit sekuat tenaga, dan menebas ke arah depannya. 21 pedang abadi raksasa langsung mengembun menjadi formasi pedang tiga elemen, dan menghantam pedang Sura. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan energi dahsyat pun menyapu bersih, mengangkat awan debu. Semua prajurit dan binatang peri dalam radius 100 meter terhempas akibat energi tersebut. Ketika asap dan debu menghilang, semua orang tercengang saat melihat hasil bentrokan itu. Cukong berdiri di sana, tidak terluka. Namun, Raja Iblis menangis darah terpental lebih dari 10 meter, dengan beberapa bercak darah di sekujur badannya, dan dia tampak sedikit malu. Jelaslah bahwa Raja Iblis yang haus darah telah kalah dalam pertarungan tadi. Mendesis, Cao De dan Long Jun menarik napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi kengerian. Raja Iblis menangis darah baru saja menggunakan kemampuan abadi terkuatnya, tetapi tetap saja dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Cukong telah melampaui Raja Iblis menangis darah. Jika pertarungan dilanjutkan, Raja Iblis yang haus darah pasti akan dikalahkan. Ketika pasukan sekutu tiga kerajaan melihat pemandangan ini, moral mereka turun lagi. Beberapa prajurit dan binatang peri sudah menunjukkan keraguan, mempertimbangkan apakah akan berbalik dan kabur. Melihat ini, Raja Iblis menangis darah dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menatap Cukong dengan matanya, berharap dia bisa mencabik-cabiknya dan menggiling tulang-tulangnya menjadi abu.
Dia berteriak pada Cao De dan Long Jun, "Datanglah padaku segera." Mendengar ini, Cao De dan Long Jun segera mengerti bahwa Raja Iblis Haus Darah akan menggunakan kartu truf terakhirnya. Laki-laki dan binatang itu segera mengerahkan segenap kekuatan mereka dan menyerbu ke sisi Raja Iblis yang haus darah. Meskipun Lin Xiaotian, Jia Hailong, Zhou Lao dan Wang Lao berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka, Cao De dan Long Jun bertekad untuk menerobos bahkan jika mereka terluka parah. Lin Xiaotian dan ketiga rekannya akhirnya tidak mampu menghentikan mereka. Setelah Cao De dan Long Jun tiba di samping Raja Iblis Darah menangis, mereka berdiri di posisi tertentu. Kedua pria dan binatang itu membentuk segel pada saat yang sama dan melakukan teknik rahasia yang sama. Adegan ini tampaknya memakan waktu lama, tetapi kenyataannya hanya memakan waktu sesaat. Teknik penggabungan jiwa sura, Raja Iblis Haus Darah, Cao De, dan Raja Naga berteriak serempak. Saat teknik rahasia itu diaktifkan, cahaya darah yang sangat terang keluar dari badan kedua pria dan binatang itu, membuat orang-orang sulit membuka mata. Ketika cahaya darah memudar, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan. Dua orang dan satu binatang benar-benar menyatu. Ia berubah menjadi monster setinggi 3 meter dengan 3 kepala dan 6 lengan. Ketiga kepala monster itu persis kepala Raja Iblis Haus Darah, Cao De, dan Raja Naga. Di antara mereka, kepala Raja Iblis yang haus darah berada di tengah, menempati posisi dominan. Kepala Cao De dan Long Jun diletakkan di bahu kedua sisi, memainkan peran pendukung. Saat dua manusia dan satu binatang menyatu, aura yang terpancar dari monster itu benar-benar mencapai tingkat keempat awal dari Raja Abadi. Teknik rahasia yang baru saja mereka lakukan disebut teknik penggabungan jiwa Asyura. Teknik rahasia ini secara tidak sengaja ditemukan oleh Raja Iblis menangis darah di sebuah relik kuno. Teknik ini sangat kuat, menyerap darah, kebencian, dan jiwa makhluk hidup untuk meningkatkan kultivasi seseorang adalah penggunaan pertama yang menakjubkan dari teknik fusi jiwa Asyura. Kegunaan luar biasa kedua adalah beberapa biksu dan binatang abadi yang mempraktikkan teknik penggabungan jiwa Asyura dapat mengandalkan metode rahasia untuk sementara bergabung dan berubah menjadi monster Asyura untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka secara paksa. Selain itu, teknik fusi jiwa Sura memiliki kegunaan magis ketiga. Raja Iblis menangis darah menyapukan pandangannya ke arah Cukong, Lin Xiaotian dan yang lainnya, lalu meraung dengan niat membunuh. "Aku akan melahap kalian hidup-hidup, memurnikan jiwa kalian menjadi panji jiwa, dan kalian tidak akan pernah bisa bereinkarnasi." Setelah berkata demikian, dia melambaikan keenam tangannya dan menyerang Cukong, Lin Xiaotian dan yang lainnya dengan seluruh kekuatannya. "Ayo serang bersama," teriak Cukong. Di bawah kepemimpinannya, Lin Xiaotian dan 3 orang lainnya menyerang monster Sura dengan sekuat tenaga. Mereka berlima bergabung dan melancarkan serangan dahsyat. Namun kekuatan tempur monster Sura terlalu kuat. Setelah beberapa saat, mereka berlima terluka, bahkan Cukong pun tidak terkecuali. "Keluarkan seluruh kekuatanmu dan luncurkan serangan terkuat," teriak Cukong. Saat berikutnya, 5 orang secara bersamaan menampilkan keterampilan sihir terkuat mereka. Teknik pedang 3 bakat, tebasan angin kuat 9 kali lipat. Tombak pembunuh iblis api ungu. Raja Iblis menangis darah memandang kelima keterampilan abadi yang masuk dengan sedikit rasa jijai di bibirnya. Mengandalkan teknik rahasia untuk menyatu dengan Cao De dan Long Jun serta berubah menjadi monster Sura, kekuatan tempurnya telah melonjak ke tingkat keempat awal Dewa Abadi, jauh melampaui Cukong, Lin Xiaotian dan 4 lainnya, dan dia tidak takut dengan serangan mereka. Pedang penghancur surga Asyura. Monster Sura mengayunkan pedang iblis laut darah dan menebas ke arahnya. Bayangan Sura yang tingginya ratusan meter memadat dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Penampakan hantu Sura ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Ia juga memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan tampak persis seperti monster Sura, kecuali bentuk badannya sedikit ilusi dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Atas desakan Raja Iblis menangis darah, hantu Asura raksasa itu mengayunkan pedang Asura di tangannya, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan langit, dan menebas dengan ganas. Serangan gabungan Cukong, Lin Xiaotian dan keempat orang lainnya memang sangat kuat. Namun paling banter hanya bisa mengancam Dewa Abadi tingkat ketiga, tapi tidak bisa mengancam Dewa Iblis menangis darah. Setelah kebuntuan singkat dengan formasi pedang 3 bakat dan keterampilan abadi lainnya, pedang Sura memotiong mereka menjadi beberapa bagian.
Engah, 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 engah. Lin Xiaotian, Jia Hailong, Old Zhou, dan Old Wang semuanya memuentekan aliran darah merah terang pada saat yang sama dan terluka parah. Cukong adalah yang terkuat di antara kelima orang itu, jadi dia yang menderita luka paling sedikit. Meski dia tidak menyemburkan darah sedikit pun, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku sudah bilang padamu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah berlutut dan menyerah, tapi kau tidak percaya padaku. Kata Raja Iblis Haus Darah dengan arogan. Pada saat ini, moral kedua kubu tiba-tiba berubah 180 derajat. Kekalahan Cukong, Lin Xiaotian dan keempat orang lainnya menyebabkan moral Kerajaan Abadi Qin besar dan Kerajaan Abadi Qi besar anjlok. Moral pasukan sekutu tiga kerajaan melonjak seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Wang Hong dan Zhou Xirong yang berada di dalam tentara tampaknya telah menyaksikan adegan Cukong disiksa dan dibunuh. Cukong mengabaikan kata-kata arogan Raja Iblis menangis darah dan menoleh ke Lin Xiaotian dan tiga orang lainnya dan berkata, metode rahasia yang digunakan oleh Raja Iblis menangis darah pasti tidak akan bertahan lama. Jika kita menyerang dengan seluruh kekuatan kita lagi, kita pasti akan dapat mengalahkannya. Lin Xiaotian dan tiga orang lainnya mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian, mereka berlima mencoba yang terbaik dan menampilkan lagi kemampuan sihir mereka yang terkuat. Teknik pedang 3 bakat, tebasan angin kuat 9 kali lipat. Tombak pembunuh iblis api ungu. Raja Iblis menangis darah menatap kelima keterampilan abadi yang masuk dengan ejekan di matanya. Kekuatan teknik fusi jiwa Asyura jauh melampaui imajinasi Cukong. Belum lagi jika Cukong dan keempat rekannya menyerang bersama sekali lagi, bahkan jika mereka menyerang bersama 3 kali, monster Sura akan mampu bertahan. Terlebih lagi, Raja Iblis Haus Darah jelas merasakan bahwa serangan gabungan Cukong dan keempat orang lainnya kali ini jelas tidak sekuat sebelumnya. Terutama teknik pedang 3 bakat yang dilakukan oleh Cukong, kekuatannya turun setidaknya 30%. Sepertinya anak ini sudah kehabisan tenaga. Raja Iblis Haus Darah mensibir dalam hatinya. Memikirkan hal ini, pikiran tegang sang Raja Iblis Haus Darah pun sedikit rileks. Di matanya, di antara 5 Raja Abadi yang kuat di sisi berlawanan, hanya Cukong yang bisa menjadi ancaman baginya, dan 4 lainnya tidak layak disebut sama sekali. Saat berikutnya, Raja Iblis Haus Darah sekali lagi menggunakan pedang penghancur langit Sura untuk menghadapi serangan gabungan Cukong dan keempat orang lainnya. Tetapi Cukong menyadari sedikit kelambanannya. Peluang, mata Cukong berbinar, dan 5 pedang jiwa Dayan terbang keluar dari benaknya, langsung membentuk formasi pedang penghancur jiwa. Di bawah naungan formasi pedang 3 bakat, mereka terbang menuju monster Sura. Dia telah menunjukkan kelemahan tadi, menunggu kesempatan ini. Ledakan. Dalam sekejap mata, pedang Sura dan 5 keterampilan abadi yang hebat bertabrakan dengan keras di udara. Sama seperti sebelumnya, pedang Sura terhenti sejenak dengan 5 keterampilan abadi yang hebat, lalu menghancurkannya satu persatu. Namun bedanya, setelah kelima jurus abadi agung itu hancur, formasi pedang penghancur jiwa melesat keluar dan menyerang langsung ke arah jiwa Raja Iblis menangis darah dengan kecepatan kilat. Karena Raja Iblis menangis darah baru saja mengendurkan kewaspadaannya, saat dia menyadari formasi pedang penghancur jiwa dan ingin mengerahkan kekuatan jiwanya untuk pertahanan, sudah terlambat. Aduh, 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 3 jeritan melengking terdengar. Raja Iblis menangis darah, Cao De, dan Raja Naga berada dalam kondisi menyatu, mereka maju bersama dan menderita bersama. Kekuatan jiwa Cukong telah mencapai puncak tingkat kelima dari jiwa abadi, dan formasi pedang penghancur jiwa yang dilepaskannya dengan seluruh kekuatannya sangatlah dahsyat. Hal itu secara langsung memberikan pukulan berat pada jiwa mereka, menyebabkan kekuatan monster Sura merosot. Cukong, Lin Xiaotian dan 4 orang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan langsung melancarkan serangan dahsyat. Di bawah serangan kekuatan penuh dari 5 orang, badan monster Sura berlumuran darah, dan auranya terus merosot, dan telah jatuh dari tahap awal tingkat keempat Raja Abadi ke tahap akhir tingkat ketiga Raja Abadi. Raja Iblis, mundurlah. Jika kita terus bertarung, kita bertiga akan mati, kata Cao De dengan cemas. Sang Raja Naga pun menimpali, ya, selama gunung-gunung hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Baik manusia maupun binatang itu mulai merasa ingin mundur. Raja Iblis menangis darah mendengus dingin, Kerajaan Abadi Qin besar dan Kerajaan Abadi Qi besar telah menjadi kuat.
Jika kita tidak bisa memenangkan pertempuran ini, akan sulit untuk menghancurkan mereka. Mendengar ini, Cao De dan Long Jun segera menyadari bahwa Raja Iblis Haus Darah masih ingin berjuang demi hidupnya. Laki-laki dan binatang itu saling memandang. Alasan mengapa mereka berdua bersedia membentuk aliansi dengan Raja Iblis Haus Darah sepenuhnya karena kepentingan. Hubungan aliansi semacam ini tidak solid pada awalnya. Bila ada manfaat, kita bisa berbagi bersama. Namun ketika dihadapkan pada bahaya dan harus bertarung sampai mati, Cao De dan Long Jun enggan melakukannya. Pria dan binatang itu sudah mulai mundur dalam hati mereka, dan berencana untuk secara paksa mengangkat teknik rahasia itu dan mundur bersama prajurit dan binatang ajaib mereka. Raja Iblis menangis darah melihat apa yang dipikirkan Cao De dan Long Jun dalam sekejap, dan sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Kau sudah memanfaatkanku, dan kau masih ingin membelot. Jangan bermimpi. Perkataan Raja Iblis menangis darah membuat raut wajah Cao De dan Long Jun berubah drastis. Manusia dan binatang itu dengan cepat melepaskan teknik rahasia dan mencoba keluar dari keadaan fusi. Tetapi Cao De dan Long Jun terkejut karena mereka tidak dapat memecahkan teknik rahasia itu sama sekali. Meleleh, Raja Iblis menangis darah menyeringai dan mengucapkan kata dengan suara dingin. Dia terlihat membuat beberapa segel tangan misterius dengan tangannya, mengaktifkan efek magis ketiga dari teknik fusi jiwa Ashura. Aduh, aduh, Cao De dan Long Jun berteriak pada saat yang sama. Mereka dengan jelas merasakan bahwa darah, kekuatan abadi, dan kekuatan jiwa mereka sendiri dengan cepat menghilang dan berubah menjadi kekuatan murni yang menyatu ke dalam badan Raja Iblis menangis darah. Apa yang telah kau lakukan pada kami? Teriak Cao De ketakutan. Hentikan sekarang. Geram Raja Naga. Manusia dan binatang itu berusaha mati-matian untuk menghentikan hilangnya darah, kekuatan spiritual, dan kekuatan jiwa, tetapi tidak berhasil. Gabungkan jiwa, gabungkan jiwa. Tentu saja, semua kekuatanmu, termasuk jiwamu, akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam badanku. Raja Iblis Haus Darah mensibir. Sebenarnya ada dua versi teknik fusi jiwa Sura. Edisi pertama adalah edisi master. Edisi kedua adalah edisi pengikut. Apa yang dipraktikkan oleh Raja Iblis menangis darah adalah versi master dari teknik penggabungan jiwa Ashura. Apa yang diajarkannya kepada Cao De dan Long Jun untuk dipraktikkan adalah versi pengikut. Kegunaan luar biasa ketiga dari teknik fusi jiwa Ashura adalah orang yang mempraktikkan versi master dari teknik fusi jiwa dapat sepenuhnya mengintegrasikan para kultivator dan binatang abadi yang mempraktikkan versi pengikut ke dalam diri mereka sendiri. Integrasi ini dapat dibagi menjadi dua situasi. Yang pertama adalah apa yang sedang dilakukan Raja Iblis Haus Darah sekarang. Menghabiskan kekuatan Cao De dan Long Jun, secara paksa meningkatkan kultivasi diri sendiri, dan meningkatkan kekuatan tempur. Situasi kedua adalah memperlakukan kekuatan Cao De dan Long Jun sebagai tonik, menyerapnya secara menyeluruh, dan meningkatkan alam kultivasi. Sejak awal, Raja Iblis menangis darah tidak pernah berpikir untuk membagi provinsi Suansen menjadi 3 bagian dengan Cao De dan Raja Naga. Apa yang dia inginkan adalah mendominasi Suansensu. Alasan mengapa dia membentuk aliansi dengan Cao De dan Long Jun dan mengajari mereka versi pengikut teknik penggabungan jiwa Ashura adalah karena dia menganggap mereka sebagai tonik. Bersiaplah untuk memanennya setelah tingkat budidayanya sedikit membaik. Saat peperangan baru saja dimulai, Raja Iblis Haus Darah menjanjikan keuntungan yang sangat besar untuk mengalahkan Cukong, dan tujuannya juga untuk mencapai hal ini. Tetapi sekarang, untuk membunuh Cukong dan keempat orang lainnya, memenangkan peperangan, dan menguasai provinsi Suansen, dia hanya dapat menghabiskan kekuatan Cao De dan Long Jun terlebih dahulu. Saat efek sihir ketiga dari teknik fusi jiwa Ashura diaktifkan, aura Cao De dan Long Jun menjadi semakin lemah, sedangkan aura Raja Iblis Darah menangis menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, monster Sura dengan 3 kepala dan 6 lengan itu menyusut hingga hanya tersisa 1 kepala dan 2 lengan. Cao De dan Long Jun telah terserap seluruhnya dan mati. Mereka tidak pernah menyangka akan meninggal dengan cara yang begitu menyedihkan. Ini adalah hasil dari mencoba mendapatkan kulit harimau. Setelah menyerap kekuatan Cao De dan Long Jun, tingkat kultivasi penguasa iblis darah menangis langsung naik ke tingkat keempat akhir penguasa abadi. Seluruh badannya memancarkan aura berdarah yang amat mengerikan, menggemparkan dunia. Sudah kukatakan,
Hari ini aku akan memakanmu hidup-hidup, memurnikan jiwamu menjadi bendera jiwa, dan kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Suara Dewa Iblis Darah menangis terdengar dingin, seolah-olah berasal dari 9 Netherworld. Lin Xiaotian, Jia Hailong, Tuan Zhou, dan Tuan Wang semuanya menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Raja Iblis Menangis Darah sebelumnya telah bergabung dengan Cao De dan Raja Naga untuk membentuk monster Sura. Kultivasinya hanya pada tingkat keempat awal Raja Abadi, dan mereka bukanlah tandingannya. Dan kini, tingkat kultivasi penguasa Iblis Menangis Darah telah langsung naik ke tingkat keempat akhir penguasa abadi. Mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan. Mereka berempat berencana untuk menyerah dan bersiap menghadapi kematian. Wang Hong dan Zhou Xirong, yang berasal dari pasukan khusus, melihat kejadian ini dan menunjukkan semburat kegembiraan di wajah mereka. Mereka berdua hampir mati ketakutan sekarang, mengira Raja Iblis yang haus darah akan dikalahkan. Untungnya, Raja Iblis yang haus darah menggunakan kartu asnya, dan kekuatan tempurnya melonjak lagi, langsung membalikkan keadaan pertempuran. Kali ini, Chu Kong pasti akan mati, tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali, kata Wang Hong dengan tegas. Zhou Xirong mensibir dan berkata, jika Chu Kong masih bisa membalikkan keadaan, penguasa kota ini akan memenggal kepalanya dan membiarkannya menendangnya seperti bola. Di udara, Chu Kong menatap Raja Iblis haus darah yang berniat membunuh, menggelengkan kepalanya pelan, lalu menghela nafas. Kupikir aku tak perlu menggunakan trik ini, tapi aku tak menyangka akan dipaksa sampai ke titik ini. Setelah meminjam kekuatan Ratu Kekacauan terakhir kali, fondasinya rusak dan retakan kecil muncul. Butuh waktu puluhan tahun untuk memulihkan sepenuhnya ruang di lantai 5 pagoda. Demi menghindari kerusakan pada fondasinya lagi, Chu Kong tidak berniat meminjam kekuatan permaisuri kekacauan lagi. Namun sekarang, situasinya telah berkembang menjadi terburuk. Jika dia tidak dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya lagi, bukan hanya dia yang akan mati, tetapi Lin Xiaotian, Jia Hailong, Zhou Tua, Wang Tua akan mati, dan banyak sekali orang dari Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar juga akan mati. Memikirkan hal ini, Chu Kong tidak ragu lagi dan berteriak dalam hatinya. Ratu, tolong pinjamkan aku sedikit kekuatan. Begitu Chu Kong selesai berbicara, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba muncul dari benaknya. Mendengus, Chu Kong menggertakkan giginya dan mengeluarkan erangan teredam, badannya berada di bawah tekanan luar biasa. Meskipun prosesnya sangat menyakitkan, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, tingkat kultivasinya dinaikkan secara paksa dari tahap awal tingkat ketiga Raja Abadi ke tahap tengah tingkat keempat Raja Abadi. Ditambah dengan bantuan kekuatan fisik, kekuatan tempurnya hampir menyamai seorang Dewa Abadi yang kuat di akhir level keempat. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kau jelas-jelas baru saja menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan level kultivasimu. Bagaimana mungkin kau bisa terus meningkatkan level kultivasimu? Raja Iblis haus darah membelalakan matanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pertanyaan ini juga diajukan oleh Fire Cloud Leopard dan Void Goldenrod, yang pernah bertarung melawan Chu Kong sebelumnya. Chu Kong tidak mulai menjelaskan. Meminjam sedikit kekuatan dari Chaos Queen, batas waktunya sangat pendek. Dia harus bergegas dan menyingkirkan Raja Iblis yang haus darah. Ia terlihat memegang pedang naga langit erat-erat di kedua tangannya dan menebas Raja Iblis haus darah dengan seluruh kekuatannya. Teknik pedang 3 bakat, ledakan, kekuatan abadi api, kayu, dan emas dalam radius 10.000 meter langsung terkuras habis dan berubah menjadi 21 pedang abadi raksasa, berdiri tegak di langit. Dengan berkah asal muasal api yang ganas, asal muasal hutan, dan asal muasal kristal emas, 21 pedang abadi raksasa membentuk formasi pedang 3 elemen, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Merasakan kekuatan serangan ini, ekspresi Raja Iblis haus darah berubah lagi dan lagi. Dia menahan rasa takut di hatinya dan berteriak tak percaya. Ini palsu. Kamu pasti menggunakan semacam tipu daya untuk menakut-nakuti aku. Aku tidak akan tertipu. Raja Iblis menangis darah mengayunkan pedang iblis laut darah di tangannya sekuat tenaga dan sekali lagi menggunakan pedang surga penghancur Sura. Darah yang tak berujung dan energi yin berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan berubah menjadi hantu Sura yang tingginya ratusan meter. Penampakan hantu Sura ini agak berbeda dengan dua hantu sebelumnya. Ia tidak lagi memiliki 3 kepala dan 6 lengan,
tetapi tampak persis seperti Raja Iblis yang haus darah, dan wajahnya pun terungkap, yaitu wajah Raja Iblis yang haus darah. Lepaskan kekuatan dahsyat yang dahsyat. Di bawah desakan Raja Iblis menangis darah, hantu Sura yang besar itu mengayunkan pedang Sura di tangannya dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Ledakan. Dalam sekejap mata, teknik pedang tiga bakat dan pedang Sura bertabrakan dengan keras di udara. Akibat energi yang sangat dahsyat menyapu bagaikan banjir dari langit dan bumi, menimbulkan asap dan debu yang tak berujung. Wajah para kultivator dan makhluk abadi di sekitarnya berubah drastis. Mereka segera berhenti bertarung dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan dampak energi tersebut. Bahkan Lin Xiaotian, Jia Hailong, Tuan Zhou dan Tuan Wang tidak terkecuali. Siapa yang menang? Tentu saja itu pasti Raja Iblis. Benar sekali, kultivasi Lord Demon telah meningkat ke tingkat keempat dari Immortal Lord. Bagaimana mungkin Cukong bisa menandingi Lord Demon? Semua orang membicarakannya. Meskipun Cukong menunjukkan kemampuan bertarung yang kuat, semua orang masih lebih optimis terhadap Raja Iblis yang haus darah. Karena banyak orang berpikiran sama dengan Raja Iblis menangis darah, mempercayai bahwa gerakan Chu Hongqi sebelumnya adalah sulap. Namun saat asap dan debu menghilang, pemandangan di hadapan mereka bagaikan tamparan keras di wajah, menamparkan semua orang dengan keras. Meskipun Cukong berlumuran darah, dia berdiri tegak di kehampaan. Raja Iblis menangis darah tergeletak dalam lubang besar bagaikan guguk Mahtei, tulang dan ototnya patah, darah terus mengucur dari mulutnya. Jelas, pemenang konfrontasi sebelumnya adalah Cukong. Aku bersedia menyerah, kumohon ampuni nyaweku, Tuan Chu. Raja Iblis haus darah itu memohon ampun dengan susah payah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Cukong melesat dan muncul di depannya dalam sekejap. Teknik pencarian jiwa. Mata Cukong menyipit, dan kekuatan jiwa yang sangat besar langsung melonjak keluar dan menyerang pikiran Raja Iblis menangis darah. Sebagai penguasa kerajaan Iblis Laut Darah dan seorang abadi yang kuat, Raja Iblis menangis darah telah aktif di Provinsi Xuanzhen selama ratusan tahun dan menyimpan banyak rahasia. Oleh karena itu, sebelum mengirim Raja Iblis haus darah dalam perjalanannya, Cukong berencana untuk menyelidiki jiwa dan ingatannya untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa rahasia yang akan berguna baginya. Kekuatan jiwa penguasa iblis menangis darah tidak sekuat milik Cukong. Belum lagi, dia kini terluka parah dan hanya punya satu nafas lagi, membuatnya sama sekali tidak bisa membela diri. Saat berikutnya, Cukong menyerbu pikiran Raja Iblis menangis darah. Saat teknik pencarian jiwa diaktifkan, kenangan tentang Raja Iblis menangis darah terlintas dalam benak Cukong. Karena ingatan dari Raja Iblis menangis darah terlalu rumit, meskipun ranah jiwa Cukong telah mencapai puncak jiwa abadi tingkat kelima, mustahil baginya untuk menelusuri semuanya. Anda hanya dapat memilih beberapa poin penting untuk diingat dan ditelusuri. Setelah beberapa saat, Cukong mengangkat teknik pencarian jiwa, dengan kilatan di matanya. Raja Iblis menangis darah layak menjadi pemimpin para iblis jahat, dan dia adalah seekor kelinci licik yang memiliki 3 liang. Dia membagi kekayaan yang dikumpulkan oleh kerajaan iblis laut darah menjadi 3 bagian dan menyembunyikannya. Yang pertama adalah perbendaharaan kerajaan yang terletak di ibu kota kerajaan setan laut darah. Salinan kedua disembunyikan di Gunung Tandus di perbatasan kerajaan iblis laut darah, dan dilengkapi dengan batasan yang kuat. Salinan ketiga disembunyikan di pegunungan binatang peri di kerajaan binatang pemakan matahari dan dijaga oleh binatang peri tingkat rendah tingkat keempat. Kalau saja Cukong tidak menyelidiki jiwa Raja Iblis menangis darah, dia hanya akan memperoleh sepertiga kekayaan kerajaan iblis laut darah. Selain itu, Cukong juga memperoleh 2 informasi tentang Saripati darah naga sejati tingkat tinggi kelima dari ingatan Raja Iblis menangis darah. Pertama, di perbendaharaan kerajaan binatang pemakan matahari, ada kendi berisi darah naga sejati emas void. Naga sejati Sujin adalah yang terbaik di antara naga sejati tingkat tinggi kelima dengan atribut emas, dan kekuatannya setara dengan Raja Abadi tingkat ke-8. Toples darah Void Gold True Dragon ini awalnya disiapkan oleh Raja Naga untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, Cukong yang mendapat manfaat darinya. Kedua, di pegunungan binatang peri besar di Disenzu, terdapat Gua Changlong, tempat naga Changlin asli dimakamkan. Gua itu tidak hanya berisi darah dan saripati naga sejati Changlin, tetapi juga ramuan batin dan tulang naga, yang tak ternilai harganya.
Naga sejati Changlin merupakan pemimpin di antara naga sejati tingkat kelima yang memiliki atribut kayu, dan kekuatannya setara dengan Dewa Abadi tingkat 8. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Raja Iblis Haus Darah pernah mencoba memasuki Gua Changlong, tetapi kekuatannya terbatas saat itu dan dia akhirnya kembali dengan tangan hampa. Dia telah berencana untuk menghancurkan Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar, menyerap kekuatan Cao De dan Long Jun, menjadi penguasa tunggal Provinsi Xuanzhen, dan kemudian menerobos masuk ke Gua Changlong lagi. Dia tidak menyangka bahwa Chu Kong akan memanfaatkannya juga. Terakhir, ada informasi tentang Surah Soul Fusion Teknik. Chu Kong mengetahui dari ingatan Raja Iblis menangis darah bahwa dia memperoleh teknik rahasia ini secara kebetulan dari sebuah peninggalan kuno. Ia diciptakan oleh iblis jahat yang kuat di alam Raja Abadi tingkat tinggi. Adapun nama orang kuat itu, dia tidak mengetahuinya. Yang dia tahu hanyalah bahwa teknik rahasia ini sangat kuat dan dapat memungkinkannya meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Chu Kong menggelengkan kepalanya dan melupakan informasi tentang teknik penggabungan jiwa Asyura. Bagaimanapun, dia tidak berniat mempraktikkan teknik rahasia yang kejam ini. Tidak peduli siapa yang menciptakan teknik rahasia ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah melepaskan teknik pencarian jiwa, Chu Kong dengan santai mengayunkan bilah pedang tajam, langsung membelah Raja Iblis Haus Darah menjadi dua dan mengusirnya. Raja Iblis seperti ini yang begitu jahat dan tidak berperi kemanusiaan tidak pantas hidup di dunia ini. Ketika pasukan koalisi tiga kerajaan melihat kematian Raja Iblis Haus Darah, pertahanan psikologis mereka runtuh dan mereka berbalik dan kabur. Membunuh, hancurkan iblis dan binatang buas hari ini. Kembalikan perdamaian dan ketertiban di Xuanzhen. Moral para prajurit di kam-kam Kerajaan Abadi Qin Besar dan Kerajaan Abadi Qi Besar melonjak, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Di bawah pimpinan Jenderal Jin Siguguk, mereka mulai memburu pasukan koalisi tiga kerajaan yang kabur. Ketika Chu Kong melihat ini, dia tahu bahwa kemenangan sudah diputuskan. Engah, aliran darah merah terang tiba-tiba menyembur keluar dari tenggorokannya. Napasnya langsung tersengal-sengal, wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Chu Kong buru-buru duduk bersila di kehampaan, mengeluarkan ramuan penyembuh, melemparkannya ke mulutnya, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya dengan seluruh kekuatannya. Ketika Lin Xiaotian melihat ini, wajahnya berubah dan dia segera berdiri di samping Chu Kong untuk melindunginya. Jia Hailong, Zhou Lao dan Wang Lao pergi mengejar dan membunuh pasukan sekutu tiga kerajaan yang kabur. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. Chu Kong membuka matanya perlahan, ekspresinya terlihat agak jelek. Berkat pengaruh ramuan penyembuh, luka-lukanya teratasi sementara dan ia mampu berdiri dan bergerak. Tetapi dia mendapati fondasinya rusak lagi. Kerusakannya pun jauh lebih parah daripada sebelumnya. Terakhir kali fondasinya rusak, hanya retakan kecil yang tampak. Kali ini, ada retakan yang jelas. Jika retakan ini tidak diperbaiki, kultivasinya dan kondisi fisiknya tidak akan membaik sama sekali. Suara Ratu Kekacauan terdengar samar-samar. Selama periode ini, kau terlalu sering meminjam kekuatanku. Terutama, fondasimu baru saja pulih dari kerusakan yang dideritiannya terakhir kali, dan kali ini kau meminjam lebih banyak kekuatan, menyebabkan kerusakan parah pada fondasimu. Retakan ini tidak dapat disembuhkan oleh waktu. Retakan ini harus bergantung pada beberapa harta alam khusus untuk menyembuhkannya. Chu Kong mengangguk pelan pertanda dia mengerti. Meskipun kali ini, meminjam kekuatan Kaisar Chaos harus dibayar dengan harga tertentu. Namun, keberhasilan membunuh Raja Iblis yang haus darah dan mengamankan kemenangan dalam peperangan menjadikan semua ini tidak berharga. Bukankah itu hanya harta rahasia khusus dari seorang jenius? Jika dia tidak dapat menemukan Xuanzhen, maka dia akan pergi ke Disensu. Jika dia masih tidak dapat menemukan Disensu, maka dia akan pergi ke Tianzhensu. Pada saat ini, Jia Hailong, Zhou Lao dan Wang Lao memimpin pasukan besar dan kembali ke perbatasan dengan puluhan ribu tawanan. Dari pasukan koalisi besar tiga kerajaan, hanya tawanan ini yang tersisa setelah dibunuh. Melihat tidak ada harapan untuk kabur, Wang Hong dan Zhou Xirong berpikir untuk berlutut dan menyerah. Namun Qin Yong dan Jiang Shen tidak memberi kesempatan kepada kedua orang itu untuk ditangkap. Mereka hanya memotiong-motiong mereka menjadi beberapa bagian dan mengirim mereka ke dunia bawah untuk mencari Raja Iblis Haus Darah. Pada titik ini, Kerajaan Iblis Laut Darah,
kerajaan binatang pemakan matahari, dan kerajaan abadi Wei Agung hancur total dan menjadi sejarah. Hanya ada dua kekuatan teratas yang tersisa di Provinsi Xuanzhen, dan mereka adalah kerajaan abadi Qin Besar dan kerajaan abadi Qi Besar. Semua orang sangat gembira dan menatap Cukong dengan kagum. Kalau saja Cukong tidak membalikkan keadaan dan membunuh Raja Iblis menangis darah, bagaimana mungkin mereka bisa memperoleh hasil yang begitu hebat jika semua orang sudah melapor ke Netherworld sekarang? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa Cukong, tidak akan ada kemenangan dalam perang ini. Lin Xiaotian berkata dengan suara yang dalam. Cukong adalah pahlawan terbesar dalam pertempuran ini. Dengan ini aku nyatakan bahwa Cukong akan dianugerahi gelar pangeran, dan gelarnya adalah Raja Cukong. Statusnya di alam abadi Qin Agung adalah yang kedua setelah aku. Bertemu Raja Cukong, tak hanya para prajurit kerajaan abadi Qin Besar yang memberi hormat pada Cukong, tetapi para prajurit kerajaan abadi Qi Besar juga ikut membungkuk dan memberi hormat. Ini karena penampilan Cukong benar-benar menaklukkan mereka. Lin Xiaotian melihat sekeliling dan bertanya, Raja Cukong sendiri mengambil 60% keuntungan dari pertempuran ini. Apakah Anda keberatan? Semua orang menggelengkan kepala, tak seorang pun berkeberatan. Pertempuran ini menghancurkan kerajaan iblis laut darah, kerajaan binatang pemakan matahari, dan kerajaan abadi Wei Agung, dan juga menewaskan puluhan ribu pembudidaya dan binatang abadi. Kekayaan dan harta yang diperoleh akan menjadi angka astronomi. Cukong sendiri mengambil 60% dan akan mendapat kekayaan yang besar. Namun tidak ada seorang pun yang cemburu. Karena di mata semua orang, inilah yang pantas didapatkan Cukong. Jia Hailong menatap Cukong, merasa ragu-ragu. Sebelum pertempuran dimulai, Cukong mengeluarkan teh pencerahan yang berharga untuk membantunya dan Lin Xiaotian meningkatkan kultivasi mereka. Saat itu, mereka berdua berjanji, jika mereka bisa memenangkan pertempuran ini, kerajaan abadi Qi Agung dan kerajaan abadi Qin Agung tidak akan pernah membiarkan usahanya sia-sia. Sekarang, Lin Xiaotian telah memenuhi janjinya, dan tibalah gilirannya berikutnya. Meskipun Lin Xiaotian hanya menganugerahkan gelar pangeran pada Cukong, mereka yang mengetahui cerita di baliknya tahu bahwa Cukong sudah menjadi calon permaisuri kerajaan abadi Qin Agung. Lin Xiaotian hanya memiliki satu putri, Lin Qingyan. Cukong kini tidak hanya menjadi panglima kerajaan abadi Qin Besar, tetapi juga memimpin 7 pasukan utama. Dia juga merupakan calon permaisuri kerajaan abadi Qin Agung, dan diberi gelar pangeran, dengan status kedua setelah Lin Xiaotian. Dia memiliki prestasi militer, prestise, dan status. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tindakan Lin Xiaotian tidak berbeda dengan pengangkatan seorang putra mahkota. Asal Cukong bersedia, dia akan menjadi penguasa berikutnya dari kerajaan abadi Qin Besar. Itulah sebabnya Jia Hailong ragu-ragu saat ini. Karena apapun yang diberikannya, tidak dapat dibandingkan dengan Lin Xiaotian. Setelah beberapa saat, Jia Hailong menghela napas dan membuat keputusan penting dalam hatinya. Keputusan ini menyangkut masa depan dirinya dan kerajaan abadi Qi Agung. Jia Hailong berjalan mendekati Lin Xiaotian dan Cukong, menangkupkan kedua tangannya, membungkuk kepada mereka, dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kerajaan abadi Qi Agungku bersedia melayani kerajaan abadi Qin Agung sebagai penguasa, membayar upeti setiap tahun, dan menunggu pengiriman Tuan Lin dan Raja Cukong. Wah, mata semua orang terbelalak tak percaya. Tidak seorang pun menyangka bahwa setelah memenangkan perang, Jia Hailong akan mengambil inisiatif untuk menyerah kepada kerajaan abadi Qin Besar. Bahkan Lin Xiaotian sangat terkejut. Dia merenungkan dengan saksama apa yang baru saja dikatakan Jia Hailong, lalu bereaksi dan tiba-tiba tampak tercerahkan. Alasan mengapa Jia Hailong bersedia menyerah bukanlah karena kekuatan kerajaan abadi Qin Besar, tetapi karena Cukong. Sebagai manusia yang ditakdirkan, Cukong adalah orang yang ditakdirkan oleh surga dan memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Selama Cukong ada di sini, masa depan kerajaan abadi Qin Besar pasti akan cerah. Oleh karena itu, Jia Hailong mengambil inisiatif untuk menyerah dan bersedia membiarkan kerajaan abadi Qi Besar menjadi pengikut kerajaan abadi Qin Besar dan membayar upeti setiap tahun. Meskipun Jia Hailong menekankan dalam kata-katanya bahwa selain mematuhi perintahnya, dia juga akan mematuhi perintah Cukong. Namun Lin Xiaotian tidak mempedulikannya. Dia awalnya berencana untuk membiarkan Cukong mengambil alih, dan kerajaan abadi Qi Agung harus mematuhi perintah Cukong. Aku telah menyetujui permintaan kerajaan abadi Qi Agung untuk menyerah.
Lin Xiaotian berkata dengan keras, suaranya bergema di langit dan bumi. Mulai sekarang, kerajaan abadi Qin besar akan menjadi penguasa tunggal provinsi Xuanzhen. Setelah kerajaan abadi Qin besar benar-benar mencerna hasil kemenangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Mungkin, bisa langsung dipromosikan ke dinasti abadi. Meski perang telah usai, dampaknya akan memakan waktu lama. Misalnya, membersihkan perang, membebaskan puluhan ribu tawanan, mengambil alih wilayah kerajaan iblis laut darah, kerajaan binatang pemakan matahari, kerajaan abadi Wei Agung, dan lain-lain. Setelah Cukong memberitahu Lin Xiaotian dua tempat lain di mana Raja Iblis Haus Darah menyembunyikan kekayaannya, dia kembali ke rumah Jenderal Jin Wei. Selain kerusakan pare pada fondasinya, luka-luka di badannya juga sangat serius. Luka-luka itu hanya bisa diatasi sementara, dan dia harus segera pulih. Begitu kembali ke rumah jenderal, Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung memasuki lantai 5 pagoda. Dia menelan ramuan penyembuh dan mulai pulih dari luka-lukaannya dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, di Tianzhenzu, di alam kultivasi rahasia, makhluk dengan aura kuat perlahan membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bidak catur itu sebenarnya sudah mati. Siapa di provinsi Xuanzhen yang kecil ini yang bisa membunuhnya? Dia segera memanggil bawahannya dan memerintahkan, pergilah selidiki situasi di prefektur Xuanzhen. Ya, para bawahan kemudian meninggalkan alam kultivasi rahasia. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu di lantai 5 pagoda. Dengan bantuan ramuan penyembuh, luka-luka Cukong telah sembuh total dan kekuatan tempurnya telah kembali ke puncaknya. Namun fondasi yang rusak tidak kunjung membaik sama sekali. Dia mencoba berlatih selama beberapa waktu, tetapi menemukan bahwa kultivasi dan kondisi fisiknya tidak membaik sama sekali. Jadi, Cukong berhenti berlatih. Dengan pikirannya, dia meninggalkan lantai 5 pagoda dan kembali ke rumah. Pada saat ini, baru setengah hari berlalu di dunia luar. Selama setengah hari ini, Lin Xiaotian secara pribadi pergi ke perbendaharaan kerajaan dari kerajaan iblis laut darah, kerajaan binatang pemakan matahari, kerajaan abadi Wei Agung, dan 2 tempat lainnya di mana Raja Iblis menangis darah menyembunyikan harta karun. Semua harta karun dibawa pergi dan dibagikan. Di antara mereka, Cukong sendiri memiliki 60% dari semua harta karun. Lin Xiaotian mengisi 3 cincin penyimpanan dengan bagian Cukong. Di antara semuanya ada toples berisi saripati dan darah Void Gold True Dragon yang tengah dipikirkan Cukong. Selain itu, Lin Xiaotian juga membawa kembali cincin penyimpanan milik Raja Iblis Haus Darah, Cao De, dan Raja Naga kepada Cukong saat dia membersihkan medan perang. Cao De dan Long Jun meninggal di tangan Raja Iblis menangis darah, dan Cukong membunuh Raja Iblis menangis darah. Oleh karena itu, cincin penyimpanan kedua orang ini dan 1 binatang buas semuanya adalah rampasan perang Cukong. Tidak seorang pun berkeberatan dengan hal ini. Sebagai negara berdaulat, kerajaan abadi Qin besar menerima 30% dari sisa 40% harta karun. Sebagai negara bawahan, kerajaan abadi Qi Agung menerima 10%. Lin Xiaotian mengambil setengah dari 30% harta dan memberi hadiah kepada semua prajurit. Sedangkan untuk wilayah kerajaan iblis laut darah, kerajaan binatang pemakan matahari, dan kerajaan abadi Wei Agung, kerajaan abadi Qin Agung sebagai negara penguasa, menempati 70%. Sisanya yang 30% wilayahnya adalah milik kerajaan abadi Qi Agung. Pada titik ini, perang antara 5 negara yang melanda seluruh provinsi Xuanzhen telah berakhir. Kerajaan abadi Qin besar, yang telah memperoleh sejumlah besar wilayah dan kekayaan, akan memasuki periode perkembangan pesat. Tidak akan lama lagi sebelum akan ada puluhan pembangkit tenaga alam abadi emas di alam abadi Qin besar, dan bahkan mungkin ada beberapa pembangkit tenaga alam raja abadi lagi. Pada saat itu, kerajaan abadi Qin besar akan memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi dinasti abadi yang kuat, menjadi dinasti abadi Qin besar, dan meninggalkan Xuanzhenzu. Setelah Cukong meninggalkan rumah jenderal, dia datang ke istana. Lin Xiaotian menyerahkan 6 cincin penyimpanan kepada Cukong. Sejujurnya, jika Cukong bukan calon menantunya, dia pasti ingin merebut Cukong. Cukong mengaktifkan kekuatan jiwanya dan meraih ke-6 cincin penyimpanan masing-masing, dengan senyum puas di wajahnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia sekarang adalah orang terkaya di negara bagian Xuanzhen. Bahkan Lin Xiaotian dan Jia Hailong tidak sekaya dia.
Aku sudah mendapatkan esensi dan darah naga sejati Sujin, dan aku juga sudah mendapatkan berita tentang esensi dan darah naga sejati Changlin. Aku akan mencari waktu untuk pergi ke Gua Changlong dan mengambilnya. Cukong berkata dalam hati. Selama aku bisa memperoleh darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat 5 dengan atribut api dan darah esensi naga sejati tingkat tinggi tingkat 5 dengan atribut lain, seni naga leluhur akan dapat memasuki level keempat, darah dalam badanku juga akan dipromosikan ke urat nadi abadi tingkat 4, dan bakat kultivasiku akan meningkat pesat. Tentu saja, sebelum itu, Cukong punya hal penting lain yang harus dilakukan, yaitu mencari sumber daya alam dan harta karun untuk memulihkan fondasi yang rusak. Kalau tidak, bahkan jika dia mengumpulkan 4 atribut saripati darah naga sejati tingkat tinggi kelas 5 dan meningkatkan darah di badannya ke pembuluh darah abadi kelas 4, kultivasi dan alam fisiknya tidak akan meningkat sama sekali. Yang mulia, begitu Cukong membuka mulutnya, dia disela oleh Lin Xiaotian. Anda sudah menjadi Raja Cukong dari Kerajaan Abadi Qin Agung dan calon menantu saya. Apakah Anda masih memanggil saya yang mulia? Cukong ragu sejenak, lalu mengubah kata-katanya. Paman Tian. Mendengar ini, Lin Xiaotian mengangguk puas. Paman Tian, saya ingin bertanya apakah Xuan Shenzhou dapat menemukan harta karun alam untuk memulihkan fondasi yang rusak? Tanya Cukong. Lin Xiaotian yang tadi tersenyum, tiba-tiba mengubah ekspresinya setelah mendengar kata-kata Cukong, dan langsung datang di depan Cukong. Dia meraih pergelangan tangan Cukong dan melepaskan kekuatan abadi yang lembut. Cukong tidak menghentikannya. Sesaat kemudian, raut wajah Lin Xiaotian berubah menjadi jelek, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Fondasimu rusak pareh, apakah itu karena metode rahasia yang kuat yang kamu gunakan saat membunuh Raja Iblis Darah menangis? Cukong mengangguk. Lin Xiaotian berkata dengan suara yang dalam. Jika fondasi Anda hanya memiliki beberapa retakan, masih ada harta alam di provinsi Xuanshen yang dapat memulihkannya. Tetapi sekarang, retakan yang jelas telah muncul di fondasi Anda, yang telah memengaruhi kultivasi Anda secara serius. Anda harus memiliki obat abadi tingkat 5 tingkat atas, atau bahkan obat abadi tingkat 6 untuk pulih. Obat abadi tingkat itu hanya tersedia di Tian Shenzhou dan di Shenzhou. Saat berbicara, Lin Xiaotian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, aku ingat kamu memilih warisan alkimia di perpustakaan kerajaan, yang disebut King Xuan dan Dian, kan? Cukong mengangguk dan berkata, iya. Lin Xiaotian berkata, King Xuan dan Dian ditulis oleh alkemis abadi tingkat rendah kelas 5, King Xuan dan Jun. Dia pernah menjadi penguasa kota kedua di Shenzhou dan kota Sanxuan. Dikatakan bahwa ada ginseng abadi 9 bengkok yang belum matang di kota Sanxuan, yang memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi dan memulihkan akar yang rusak. Sebagai pewaris King Xuan dan Jun, Anda dapat pergi ke kota Sanxuan. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan ginseng abadi 9 bengkok, dan kemudian temukan apoteker yang kuat untuk mematangkannya. Mata Cukong tiba-tiba berbinar ketika mendengar ini. Ginseng abadi 9 bengkok adalah obat abadi kelas 6 yang istimewa dan harganya sangat mahal. Jika Cukong bisa mendapatkannya, fondasi yang rusak akan dikembalikan ke keadaan semula tanpa gejala sisa apapun. Adapun ginseng abadi 9 tikungan di kota Sanxuan yang belum matang, itu sama sekali bukan masalah bagi Cukong. Selama ginseng abadi 9 tikungan ditanam di tanah suci di lantai 5 pagoda, ia akan matang hanya dalam waktu 20 hingga 30 tahun. Namun di dunia luar, hanya beberapa hari yang akan berlalu. Terima kasih, Paman Tian. Cukong mengepalkan tangannya ke arah Lin Xiaotian. Dia telah memutuskan untuk pergi ke Shenzhou dan kota Sanxuan. Lin Xiaotian melihat pikiran Cukong, sekilas kelicikan melintas di matanya, dan dia tiba-tiba berkata, ada tempat rahasia untuk berkultivasi di Shenzhou, yang akan sangat bermanfaat bagi King Yan. Kamu berencana pergi ke Shenzhou, jadi bawalah King Yan bersamamu. Lin Xiaotian sengaja menciptakan kesempatan bagi Lin King Yan dan Cukong untuk berduaan lagi guna membantu hubungan mereka tumbuh. Tentu saja, dia tidak berbohong kepada Cukong. Alam rahasia kultivasi di Shenzhou memang memiliki manfaat besar bagi para kultivator atribut kayu. Ia tidak hanya dapat membersihkan saripati dan sumsum Anda, tetapi juga meningkatkan kultivasi Anda. Jika Anda cukup beruntung, Anda bahkan dapat meningkatkan kualitas garis keturunan Anda. Cukong awalnya agak ragu-ragu,
Tetapi setelah mendengarkan penjelasan Lin Xiaotian tentang dunia rahasia kultivasi, dia langsung mengangguk dan berkata, "Oke. Aku pasti akan membantu Qing Yan mendapatkan kesempatan itu." Lin Xiaotian tersenyum tipis saat mendengar ini. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius, "Cukong, jika kamu bisa mendapatkan ginseng abadi 9 bengkok di kota Sansuan, maka lakukanlah. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, jangan berkecil hati. Negara abadi Qin besar akan menggunakan semua sumber dayanya untuk membantumu memulihkan fondasimu." Cukong merasakan emosi yang tulus dari kata-kata Lin Xiaotian. Lin Xiaotian benar-benar memperlakukannya sebagai calon menantunya dan sebagai anggota keluarga. "Jangan khawatir, Paman Tian. Akulah yang dipilih oleh surga. Itu hanya ginseng abadi 9 lengkung yang belum matang. Itu sama sekali bukan masalah," kata Cukong dengan percaya diri. Lin Xiaotian mengangguk, penuh percaya diri pada Cukong. Setelah keluar dari istana, Cukong tidak langsung pergi mencari Lin Qingyan, tetapi pergi ke Kam Jinyiwei terlebih dahulu. Saat ini, Cukong adalah orang terkaya di Provinsi Suanshen, memiliki kekayaan yang sangat besar dan sumber daya kultivasi yang sangat besar. Tetapi dia sendiri tidak dapat menggunakan banyak harta dan sumber daya budidaya. Oleh karena itu, ia berencana untuk membagikan sebagiannya kepada prajurit, saudara, dan teman-temannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah tiba di Kam Jinyiwei, Cukong pertama-tama mengumpulkan semua prajurit dan memuji mereka atas kinerja mereka dalam perang 5 negara. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar ramuan kelas 3 dan 4, ratusan artefak abadi kelas 3 dan 4, serta puluhan mantra dan keterampilan abadi tingkat Xuan yang kuat, lalu meletakkannya di aula sumber daya untuk dipertukarkan oleh para prajurit. Selain itu, ia juga menyusun daftar orang-orang berpengaruh dalam Jinyiwei dan membuat peringkat bulanan. Selama Anda dapat masuk ke dalam 10 besar daftar, Anda akan menerima hadiah. Mendengar ini, semua prajurit menjadi sangat bersemangat, dan mereka tidak sabar untuk segera mencapai puncak daftar dan memperoleh prestasi militer. Melihat ini, Cukong tersenyum tipis, lalu memanggil Shen Yi dan Jiang Shen ke samping, lalu memberikan masing-masing dari mereka sebuah cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan itu berisi sejumlah besar sumber daya kultivasi, cukup bagi mereka berdua untuk berkultivasi hingga ke alam kelima dari Dewa Emas. Shen Yi dan Jiang Shen ingin menolak, tetapi Cukong tidak memberi mereka kesempatan untuk menolak. Dia hanya melesat pergi dan meninggalkan Kam Jinyiwei. Setelah itu, ia datang ke Kam Garda Nasional. Garda Nasional dibentuk oleh orang-orang dengan cita-cita luhur dari kota-kota besar di Provinsi Suanshen. Di antara mereka ada banyak kenalan Cukong. Misalnya, penguasa kota kenaikan ke-8 Zhao Wanbo, penguasa kota kenaikan ke-9 Guo Zhenyang, dan Xie Chong serta Xie Tianxing dari benua Fengyun. Cukong mengobrol dengan mereka sebentar, lalu meninggalkan masing-masing dari mereka sebuah cincin penyimpanan, yang di dalamnya terdapat banyak sumber daya kultivasi, serta metode dan keterampilan abadi tingkat Xuan. Beberapa orang sangat tersentuh. Tidak seorang pun menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, Cukong telah naik dari alam bawah dan menjadi Raja Cukong dari Kerajaan Abadi Qin Agung. Dia memiliki posisi kekuasaan dan kekuatan yang tinggi, dan bahkan Raja Iblis Darah menangis pun meninggal di tangannya. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Cukong masih mengingat mereka dan datang jauh-jauh untuk memberi mereka sumber daya kultivasi. Ini adalah kehormatan besar bagi mereka. Beberapa orang bersumpah dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah mengkhianati Kerajaan Abadi Qin besar atau Cukong dalam kehidupan ini. Setelah meninggalkan Kam Garda Nasional, Cukong lagi pergi ke pasukan kiri Garda Qianyu dan mengirimkan sejumlah besar sumber daya pelatihan kepada Qin Yong dan anggota Garda Kerajaan. Dia juga pergi ke rumah jenderal di kota Qianyu, mengobrol sebentar dengan Sun Yuanhua, dan meninggalkannya senjata abadi tingkat tinggi tingkat 4. Setelah melakukan semua ini, Cukong kembali ke ibu kota kekaisaran dan menemukan Lin Qingyan. Lin Qingyan telah mengetahui dari ayahnya bahwa dia akan pergi ke Disenzu bersama Cukong. Dia telah membuat persiapan sebelumnya. Sebelum pergi, Cukong mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Qingyan. Kali ini, sumber daya pelatihan akan dikirimkan kepada prajurit di bawah komandonya serta kerabat dan teman-temannya. Lin Qingyan tentu saja tidak akan ketinggalan. "Cukong, aku tidak membutuhkannya." Lin Qingyan ingin menolak. Namun,
Cukong langsung memasukkan cincin penyimpanan itu ke tangan Lin Qingyan dan berkata, "Semua kerabat dan temanku punya bagian. Jika kamu tidak menerimanya, berarti kamu bukan kerabat atau temanku." Mendengar ini, Lin Qingyan tidak punya pilihan selain menerima cincin penyimpanan itu. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki ke dalam, dan saat dia melihat apa yang ada di dalam cincin penyimpanan itu, pupil matanya tiba-tiba melebar karena terkejut. Cukong memberinya terlalu banyak sumber daya untuk kultivasi. Tidak hanya ada puluhan ribu batu abadi tingkat menengah, tetapi juga sejumlah besar pil abadi tingkat 4 dan pil abadi tingkat rendah tingkat 5, yang cukup baginya untuk berkultivasi hingga tingkat ke-9 dari Dewa Emas. Lin Qingyan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika Cukong melambaikan tangannya dan mengeluarkan perahu peri agung langsung dari cincin penyimpanan. Perahu abadi ini awalnya milik Cao De, Raja Kerajaan Abadi Wei Agung, dan memiliki kecepatan terbang yang sangat cepat. Cukong langsung menggandeng tangan Lin Qingyan dan terbang ke atas perahu peri. Meskipun Lin Qingyan tampak heroik dan memiliki karakter yang kuat dan tegas, bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang gadis kecil yang polos, semurni selembar kertas kosong jika menyangkut masalah emosional. Begitu Cukong menarik tangannya, dia merasakan seperti tersengat listrik, dan wajahnya memerah. Adapun apa yang ingin dikatakannya, dia sudah melupakannya. Setelah itu, Cukong memacu perahu abadi, berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, meninggalkan kerajaan abadi Qin besar, dan terbang menuju ke arah Disensu. Ada jutaan mil antara Provinsi Disen dan Provinsi Xuanzhen, dan ada pegunungan besar di tengahnya, tempat tinggal banyak binatang peri yang kuat. Jika kekuatannya belum mencapai tingkat Raja Abadi, dan dengan gegabah melintasi perbatasan ke Provinsi Disen, kemungkinan besar dia akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Namun, ini sama sekali tidak sulit bagi Cukong. Meskipun fondasinya rusiak pareh, kekuatan bertarungnya telah lama pulih. Dengan kesatuan energi dan badannya, ia dapat dengan mudah menghancurkan orang kuat di tingkat kedua akhir Raja Abadi. Jika semua kartu trufnya terungkap, dia akan mampu bertarung melawan makhluk abadi yang kuat di akhir level ketiga. Sehari kemudian, Cukong mengendarai perahu peri, menyeberangi perbatasan dan tiba di Disensu. Sebagai negara peringkat kedua di negeri Dongeng Beisen, energi peri di negara bagian Disen jelas jauh lebih kaya daripada di negara bagian Xuanzhen. Cukong mengidentifikasi arahnya, lalu mendesak perahu peri untuk terbang ke arah barat laut. 1 jam kemudian, sebuah kota bernama Kota Suling muncul di hadapannya. Tempat rahasia untuk berkultivasi yang disebutkan Lin Xiaotian, yang sangat bermanfaat bagi Lin Qingyan, disebut Lembah Roh Pohon. Ada puluhan ribu pohon peri yang tumbuh di lembah, membentuk formasi alam yang aneh. Dalam formasi tersebut, 3 pohon peri dan kolam spiritual lahir, mengandung energi atribut kayu yang luar biasa. Ketiga kolam roh pohon peri ini dibagi menjadi kolam roh pohon peri tingkat rendah, kolam roh pohon peri tingkat menengah, dan kolam roh pohon peri tingkat tinggi berdasarkan kekuatan energi di dalam kolam tersebut. Hanya kultivator yang telah membangkitkan urat abadi atribut kayu yang dapat memasuki lembah roh pohon. Jika seorang kultivator dapat menemukan pohon peri tingkat rendah atau kolam spiritual dan merendam seluruh badannya di dalamnya, ia dapat meningkatkan kultivasinya. Jika Anda dapat menemukan kolam roh pohon peri tingkat menengah dan merendam seluruh badan Anda di dalamnya, Anda dapat membersihkan saripati dan sumsum tulang Anda serta meningkatkan potensi Anda. Jika Anda dapat menemukan kolam roh pohon peri tingkat tinggi dan merendam seluruh badan Anda di dalamnya, Anda dapat meningkatkan kualitas garis keturunan Anda. Tujuan perjalanan Cukong adalah untuk membawa Lin Qingyan memasuki kolam roh pohon peri tingkat tinggi. Kota Suling di depan kita adalah kota yang paling dekat dengan lembah Suling. Banyak biksu yang ingin memasuki lembah roh pohon akan datang ke sini untuk bertukar informasi, atau membentuk tim dan memasuki lembah roh pohon bersama-sama. Cukong menyimpan perahu peri dan berjalan memasuki kota bersama Lin Qingyan. Meskipun kota Suling hanya sebuah kota kecil, namun karena letaknya yang dekat dengan lembah Suling, kemakmuran kota tersebut tidak kalah dengan kota biasa. Cukong membawa Lin Qingyan ke pasar dagang di kota, berjalan-jalan dan mengumpulkan informasi. Setelah beberapa waktu, keduanya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Tree Spirit Valley. Formasi alam di lembah roh pohon sangatlah aneh. Bukan hanya bentuk muka lembah yang berubah setiap harinya, kabut tebal pun turut menyebar sehingga menghalangi pandangan dan membuat lembah tersebut menyerupai labirin.
Hanya pendeta yang mempunyai kekuatan jiwa kuat yang mampu mendeteksi keadaan sekitar. Tidak hanya itu, ada banyak pohon abadi di lembah roh pohon, semuanya memiliki daya serang yang dahsyat, seperti binatang buas abadi tingkat keempat, dan dapat menjadi ancaman bagi yang kuat di alam abadi emas. Bahkan ada raja pohon abadi yang kuat, yang sebanding dengan binatang abadi tingkat kelima yang rendah dan dapat membunuh makhluk abadi yang kuat di tingkat pertama. Tamu yang terhormat, rubah giok putih di tanganku ini hanyalah binatang peri tingkat 2 yang rendah, tetapi ia memiliki persepsi yang sangat tajam. Seorang kultivator pernah mengandalkan rubah giok putih untuk menemukan kolam roh pohon peri tingkat menengah di lembah roh pohon dan memperoleh keberuntungan besar. Seorang pria parubaya dengan perut buncit berdiri di kios, menyeret seekor rubah seputih salju di tangannya, dan berusaha keras untuk menjualnya kepada Cukong dan Lin Qingyan. Lin Qingyan melihat rubah putih salju itu dan merasa sangat lucu. Dia menunjukkan ekspresi tertarik dan bertanya, berapa harga rubah giok putih ini? Pria parubaya itu segera mengulurkan 5 jari dan berkata, hanya 50.000 batu abadi tingkat rendah. Ketika Lin Qingyan mendengar ini, wajah cantiknya tiba-tiba berubah dingin. Itu hanyalah binatang peri tingkat 2 tingkat rendah. Bahkan jika ia memiliki beberapa kemampuan khusus, ia hanya bernilai 10.000 batu peri tingkat rendah paling banyak. Pria parubaya itu langsung menawarkan 50.000 batu abadi tingkat rendah, dan memperlakukannya seperti orang yang mudah ditipu. Lin Qingyan segera kehilangan minat dan berbalik untuk pergi. Pria parubaya itu segera menatap Cukong yang berdiri di samping dan berkata dengan nada provokatif, Tuan, Anda terlalu pelit untuk membeli rubah giok putih demi seorang wanita cantik. Jika saya memiliki wanita cantik yang tak tertandingi di sisi saya akan rela menghabiskan semua uang saya untuknya. Perkataan pria parubaya itu langsung menarik perhatian banyak orang. Ketika semua orang melihat penampilan Lin Qingyan, mereka semua menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Seketika, seorang tuan muda dari keluarga kaya berkata, rubah giok putih ini dibeli karena kecantikannya. Semua orang menoleh ke arah datangnya suara itu dan melihat bahwa orang yang bicara itu adalah seorang pemuda berpakaian brokat dan sikapnya gagah perkasa. Pria muda itu memiliki pelat giok hijau di pinggangnya. Ada pohon kuno yang terukir pada plakat giok. Di belakangnya ada seorang lelaki kekar dengan aura kuat, yang tingkat kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ke-9 alam abadi emas dan hanya setengah langkah lagi menuju alam raja abadi. Ketika para penonton melihat penampilan pemuda itu, wajah mereka sedikit berubah. Wang Yuanfei, putra kedua kota Yuansu. Aku tidak menyangka dia akan datang ke lembah roh pohon juga. Saya mendengar bahwa tuan muda kedua ini kecanduan nafsu dan telah mempraktikkan metode rahasia mengambil yin untuk mengisi yang telah menyakiti banyak gadis. Sepertinya si cantik ini sedang dalam masalah. Banyak orang memandang Cukong dan Lin Qingyan dengan simpati. Kota Yuansu adalah kota raksasa teratas di Disenzu dan sangat kuat. Ada 2 raja abadi yang kuat yang bertanggung jawab. Di antara mereka, ayah Wang Yuanfei, penguasa kota Yuansu, telah mencapai tahap awal tingkat ketiga raja abadi, dan reputasinya menyebar dalam radius 100.000 mil. Di mata semua orang, karena Lin Qingyan telah disukai oleh Wang Yuanfei, dia pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeramannya. Adapun Cukong, jika dia berani melawan, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Wang Yuanfei dengan bangga melemparkan cincin penyimpanan, yang berisi 50.000 batu peri tingkat rendah. Pria parubaya itu mengambil cincin penyimpanan, mula-mula melemparkan pandangan menghina ke arah Cukong, lalu berlari ke arah Wang Yuanfei dengan sikap menyanjung dan mempersembahkan rubah giok putih. Wang Yuanfei mengambil rubah giok putih itu, lalu berjalan ke arah Lin Qingyan dan berkata dengan arogan, Cantik, ikutlah aku akan memuaskanmu apapun yang kau inginkan. Lin Qingyan bahkan tidak memandang Wang Yuanfei dan mengabaikannya. Melihat ini, mata Wang Yuanfei berkilat-kilat. Ia menoleh untuk melihat Cukong dan berkata dengan nada memerintah. Tinggalkan wanita cantik itu segera dan keluar dari kota suling. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki gugukmu dan mengusirmu. Cukong mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya dia tidak berniat memperhatikan Wang Yuanfei, tetapi Wang Yuanfei bersikeras mencari kematian, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Cukong mengalihkan pandangannya ke arah Wang Yuanfei dan berkata dengan acuh tak acuh. Dalam 10 tarikan napas, potiong kakimu. Aku bisa mengampuni nyawemu, kalau tidak, kau harus meninggalkan nyawemu di sini.
Ketika para penonton mendengar kata-kata Cukong, mereka semua membelalakkan mata karena terkejut. Cukong berani mengancam tuan muda kedua dari kota Yuanshu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata Kemah Teihan. Mendengar ini, Wang Yuanfei tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang lucu. Hahaha, kau pikir kau siapa? Hidupku tergantung padanya, datanglah dan ambillah jika kau bisa. Setelah tertawa, wajah Wang Yuanfei langsung berubah dingin, dan dia berkata dengan suara dingin. Tetapi jika kamu tidak dapat mengambil nyaweku, hari ini, nyawemu adalah milikku. Setelah berkata demikian, dia melirik lelaki kekar di belakangnya. Lelaki kekar itu langsung mengerti, lalu melangkah maju. Tingkat kultivasinya di tingkat akhir ke-9 dari Dewa Emas pun meledak, dan kekuatannya yang mengerikan menghancurkan segala arah. Dia adalah tetua kedua dari kota Yuanshu. Dia hanya setengah langkah dari alam Dewa Abadi, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Pemuda itu sudah meninggial. Tidak hanya dia akan mati, tetapi teman wanitanya juga akan jatuh ke tangan Tuan Muda Wang. Semua orang memandang Cukong seolah-olah mereka adalah orang mati. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong dapat lolos dari malapetaka ini. Cukong mengabaikan pembicaraan orang banyak, menatap Wang Yuanfei dan tetua kedua Yuan Shuseng dengan jijai, dan langsung mulai menghitung mundur. 10, 9, penghinaan di wajah Cukong benar-benar membuat tetua kedua kota Yuanshu marah. Kamu mencari Kemah Teihan. Tetua kedua kota Yuanshu meraung, mengeluarkan pedang hijau tajam dari cincin penyimpanannya, dan bergegas menuju Cukong. Seekor singa menggunakan seluruh kekuatannya bahkan saat melawan seekor kelinci. Untuk membunuh Cukong dengan satu pukulan, ia langsung menggunakan seluruh kekuatannya. Tebasan naga kayu. Tetua kedua kota Yuanshu mengayunkan pedang hijau di tangannya dan menebas ke arah Cukong dengan kuat. Mengaum, raungan naga yang menggetarkan terdengar. Energi abadi yang dikaitkan dengan kayu di sekitarnya berkumpul dengan liar dan langsung mengembun menjadi seekor naga hijau yang ganas, membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Cukong. Cukong tampak menghine. Dia mengangkat tangan kanannya dan meninju ke arah kehampaan di depannya. Melihat ini, tetua kedua kota Yuanshu mensibir dan berkata dengan nada mengejek. Kau ingin menahan tebasan naga kayuku dengan tinjumu tanpa menggunakan keterampilan abadi. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Awalnya, dia sedikit khawatir bahwa Cukong berani mengancam Wang Yuanfei dan mungkin menjadi musuh yang kuat. Jadi begitu dia datang, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun sekarang tampaknya Cukong hanyalah orang yang sombong. Dia sepertinya telah melihat adegan di mana Cukong dihancurkan berkeping-keping oleh naga biru raksasa. Beberapa penonton sudah memejamkan mata, tidak tahan menyaksikan adegan berdarah yang akan terjadi kemudian. Saat berikutnya, naga hijau bertabrakan dengan tinju Cukong. Mula-mula terdengar suara bang, diikuti oleh lolongan menyedihkan. Sosok itu terlempar mundur, bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, dan menghantam keras ke kejauhan. Mendesis. Semua orang memandangi sosok yang tergeletak di genangan darah, berlumuran darah seperti guguk mati, dan mereka semua terkesiap, wajah mereka dipenuhi kengerian. Orang yang baru saja memejamkan matanya mendengar suara orang terengah-engah di sekelilingnya dan menjadi bingung. Bahkan jika Cukong benar-benar hancur berkeping-keping, bukankah semua orang seharusnya sudah menduga hal ini? Mengapa mereka begitu terkejut? Mereka yang tadinya memejamkan mata, satu persatu membuka matanya. Ketika mereka melihat wajah orang yang tergeletak di genangan darah, mata mereka terbelalak dan bola mata mereka hampir keluar. Orang yang terpesona itu bukanlah Cukong, melainkan tetua kedua dari kota Yuanshu. Bagaimana ini mungkin? Tetua kedua kota Yuanshu adalah seorang pejuang kuat di akhir tingkat ke-9 alam abadi emas. Dia hanya setengah langkah dari alam raja abadi dan sangat kuat. Cukong hanya menggunakan satu pukulan, tanpa menggunakan kemampuan sihir apapun, untuk menjatuhkannya dan melukainya dengan serius. Mungkinkah Cukong adalah seorang kultivator badan kuat di tahap kelima awal alam badan abadi? Memikirkan hal ini, wajah semua orang berubah dan mereka menatap Cukong dengan ketakutan. Bahkan seorang kultivator badan yang baru saja memasuki tahap kelima awal alam badan abadi dapat menghancurkan seorang dewa abadi biasa yang baru saja memasuki tahap pertama awal alam badan abadi. Tidak heran Cukong tidak menganggap serius Wang Yuanfei. Kali ini Wang Yuanfei menabrak tembok.
Tepat ketika semua orang mengira masalah ini akan berakhir dengan tetua kedua kota Yuansu terluka parah. Cukong mengalihkan pandangannya ke Wang Yuanfei dan melanjutkan menghitung mundur. 6, 5, wajah Wang Yuanfei tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia melihat Cukong melukai tetua kedua kota Yuansu dengan satu pukulan, dan dia siap menelan amarahnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Cukong akan terus menghitung mundur. Menurut apa yang dikatakan Cukong sebelumnya, jika dia tidak memotiong kedua kakinya dalam 10 tarikan napas, dia pasti akan meninggalkan hidupnya di sini. Wang Yuanfei menahan amarahnya dan berkata, "Senior, tolong sisakan sedikit ruang untuk kami agar kita bisa bertemu lagi di masa mendatang." Cukong mengabaikan Wang Yuanfei dan terus menghitung mundur. 4, 3, wajah Wang Yuanfei berubah lagi, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan terlalu sombong. Aku adalah putra kedua dari kota Yuansu. Ada 2 penguasa alam dewa abadi di kota Yuansu, dan ayahku adalah dewa abadi di tahap awal level ketiga. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, ayahku tidak akan pernah memaafkanmu." Cukong menatap Wang Yuanfei dengan acuh tak acuh, dengan sedikit rasa dingin di matanya. 2. Wang Yuanfei merasakan niat membunuh yang terpancar dari Cukong, dan seluruh badannya bergetar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Ketakutan tak terhingga menyerbuk dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Cukong benar-benar ingin membunuhnya. Jika dia tidak memotiong kakinya, dia pasti akan mati. 1. Begitu Cukong selesai bicara, Wang Yuanfei menggertakkan giginya, mengangkat telapak tangannya dengan tegas, dan menepuk lututnya dengan keras. Mendengus. Sambil mengerang teredam, Wang Yuanfei memotiong kakinya dan duduk di tanah. Adegan ini membuat semua penonton tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong benar-benar berani memaksa Wang Yuanfei memotiong kakinya sendiri. Dia adalah putra kedua dari kota Yuansu dan seorang tuan muda yang terkenal di Disensu. Dengan melakukan ini, Cukong tidak diragukan lagi menamparkan wajah Yuan Suseng. Penguasa kota Yuansu tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat ini, pemilik kios yang baru saja memandang rendah Cukong gemetar seluruh badannya. Dia dengan cepat mengeluarkan rubah giok putih lucu lainnya dari kios, berlutut di samping Lin Qingyan sambil mengepel, dan memohon belas kasihan. "Saya buta dan menyinggung kedua tamu terhormat itu. Saya harap Anda bermurah hati dan mengampuni nyawa saya." Setelah mengatakan ini, dia memegang rubah giok putih di kedua tangannya dan memberikannya dengan hormat kepada Lin Qingyan. Sikapnya sangat rendah hati, yang sangat kontras dengan apa yang baru saja dia lakukan. Lin Qingyan mengalihkan pandangannya ke Cukong. Cukong mengangguk pelan, lalu menatap Wang Yuanfei dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika itu terjadi lagi, kamu harus mengorbankan nyawamu meskipun kamu melumpuhkan dirimu sendiri." Setelah berkata demikian, dia membawa Lin Qingyan dan meninggalkan pasar perdagangan. Setelah menyaksikan Cukong dan Lin Qingyan pergi, para penonton mengalihkan pandangan mereka ke Wang Yuanfei yang tergeletak di tanah. "Apa yang kau lihat? Keluar dari sini, atau aku akan mencungkil matamu," geram Wang Yuanfei. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka berubah dan mereka segera kabur. Seluruh jalan menjadi bersih dalam sekejap. Bahkan para pemilik kios pun takut terlibat dan buru-buru mengemasi kiosnya dan pergi. Wang Yuanfei menatap ke arah Cukong dan Lin Qingyan pergi, sambil menggertakkan giginya dan berkata, "Jika aku tidak membalas dendam ini, aku tidak akan diberi nama Wang." Tetua kedua kota Yuansu yang terluka parah berjuang untuk bangkit dan datang ke sisi Wang Yuanfei. "Tuan muda kedua, kekuatan tempur orang itu setidaknya setara dengan Raja Abadi tingkat pertama tingkat menengah. Jika Anda ingin membalas dendam, saya khawatir Anda hanya dapat meminta Tuan Kota atau Tetua Agung untuk datang." Tetua Agung kota Yuansu berbisik. Wang Yuanfei berkata dengan dingin, "Jangan ganggu ayahku dan tetua. Karena kedua orang itu muncul di kota Suling, mereka pasti akan pergi ke lembah Suling. Saat mereka sampai di lembah Suling, aku tentu akan mencari cara untuk membunuhnya." Mendengar ini, tetua kedua kota Yuansu segera menebak metode Wang Yuanfei, dan senyum muncul di bibirnya. Kecuali kekuatan tempur orang itu mencapai tingkat kedua alam dewa abadi atau lebih tinggi, dia pasti akan mati. Setelah menyusun rencana, mereka berdua mengeluarkan ramuan penyembuh dan menelannya, lalu mulai menyembuhkan luka-luka mereka dengan sekuat tenaga. Setelah Cukong dan Lin Qingyan meninggalkan kota Suling,
mereka terbang langsung menuju lembah suling. Setelah beberapa saat, sebuah lembah besar yang membentang ratusan mil muncul di depan mata mereka. Bersambung.